Terpujilah Allah yang berkuasa atas hidup orang-orang yang percaya padanya. Hari ini Senin 12 Januari 2026. Saudara-saudaraku, sebelum kita membaca pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, yang selalu menuntun kami pada jalan-jalan kebenaran-Mu melalui pembacaan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan memahaminya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kitab Mazmur 106 ayat 1 hingga 5. Dalam judul perikop Kasih Setia Allah dan Ketegaran Hati Israel. Haleluya! Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku, demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Sukacita dalam ucapan syukur. Inilah judul Renungan Oasis Fajar hari ini. Pada ayat kelima sebagai penekanan, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Saudaraku, ucapan syukur bagi orang-orang percaya adalah bentuk penghormatan kepada Allah, sebab Allah terus menyatakan kebaikan dan kesetiaannya. Sayangnya, kita seringkali menghadapi situasi yang membuat kita lupa untuk bersyukur. Padahal, ucapan syukur bukan hanya sekadar kebiasaan, melainkan bentuk penghormatan kepada Allah yang senantiasa menyatakan kebaikan dan kesetiaannya dalam segala keadaan, baik suka maupun duka. Bagaimana ucapan syukur dapat membawa kita mengalami sukacita? Terkadang situasi dan keadaan hidup kita berada dalam tekanan, di mana kita merasa bahwa Tuhan sangat jauh dari hidup kita. Itulah sebabnya Allah menantikan kita untuk terus hidup sesuai hukum dan peraturan firman-Nya. Bagaimana ucapan syukur dapat membawa kita mengalami sukacita? Ucapan syukur bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi sikap hati yang mengakui kebaikan Allah di setiap keadaan. Bersyukur juga menolong kita melihat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti, bahkan di tengah kesulitan, sehingga kita dipenuhi damai sejahtera, pikiran menjadi lebih tenang, dan iman semakin teguh. Sukacita lahir bukan karena keadaan membaik, tetapi karena kita percaya bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Sebagai kaum Israel masa kini,
mari terus berlaku setia kepada Allah, termasuk ketika dalam tekanan hidup yang mungkin sulit dan membuat kita akhirnya tidak bersyukur. Sebaliknya, kita berupaya untuk terus bersyukur dalam segala hal, agar tidak kehilangan sukacita iman dan tidak menimbulkan rasa kecewa kepada Tuhan. Jadikan tekanan atau kesulitan hidup mendorong kita melihat dan mengalami kehadiran Tuhan yang kemudian akan membawa kita lebih kuat dalam ucapan syukur itu. Sebab ucapan syukur kepada Allah akan mendorong kita untuk terus bersukacita, bahkan dalam situasi yang tidak kita harapkan sekalipun. Penegasannya, Tuhan kiranya menolong kita untuk menjadi pribadi yang terus hidup dalam pengucapan syukur, sehingga dapat menikmati sukacita yang Allah sediakan bagi kita setiap hari. Para pendengar renungan Oasis Fajar, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami memuji-Mu atas kasih setia dan sukacita yang Engkau berikan. Tolonglah kami untuk melihat kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga kami terus mengucap syukur dan mengalami sukacita daripada-Mu. Demi nama Yesus, amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan Oasis Fajar hari ini. Tuhan suka kepada orang-orang yang datang bersyukur dalam sukacita kepadanya. Amin.